kemarin saya sudah memprediksi nasib asmara Nisa Asyifa ke depannya setelah gonjang-ganjing dengan Alsat Ahmad. Hasilnya akan ada seseorang yang hadir di dalam kehidupan Nisa Asyifa yang mampu menyembuhkan luka hatinya. Dan kemudian Nisa Asyifa ini kan orangnya pekerja keras. Diprediksi kemarin itu ada Ratu Koin yang melambangkan artinya seseorang yang bekerja keras, dengan kerja kerasnya akhirnya bisa mendapatkan kehidupan yang mapan, yang berlebih dalam hal materi. Nah, semoga saja prediksi saya ini tembus dan kehidupan Nisa Asyifa bisa terangkat kembali, bisa bangkit dari kesedihan dan bisa mencukupi kehidupan anaknya dengan berlebihan ya, tidak sampai kekurangan. Selanjutnya di sini saya akan penuhi dari permintaan sahabat kalian untuk memprediksi nasib asmara Alsat Ahmad ke depannya setelah adanya gonjang-ganjing kabar-kabar yang kurang sedap itu. Saya pencet dulu ya. Nasib asmara Alsat Ahmad ke depannya. Saya ambil 10 kartu ya. Kartu yang pertama ada simbol renewal, kebangkitan. Jadi setelah dia terpuruk menghadapi peristiwa yang membuat namanya hancur, di sini dia ada berusaha untuk tegar, untuk bangkit kembali, untuk bisa menjalani kehidupan sehari-hari seperti sedia kala. Selanjutnya nasib asmaranya, dia berusaha menata kembali, belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada untuk kehidupan asmara ke depannya yang lebih baik. Selanjutnya, melihat kondisi-kondisi yang ada setelah peristiwa gonjang-ganjing ini, dia flashback ke belakang, apa saja kesalahan yang sudah saya lakukan di dalam hidup ini dan saya harus bagaimana dalam menjalani kehidupan asmara ke depannya. Dia berusaha untuk bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan mempertimbangkan segala sesuatunya agar kehidupan asmaranya bisa lebih baik lagi. Melihat kegagalan yang sudah ada dan dia berusaha menata ke depan. Intinya seperti itu ya. Selanjutnya, tapi nggak bisa dipungkiri dengan adanya gonjang-ganjing seperti ini, ada simbol seseorang yang maju berang, yang artinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sekalipun dia kaya, tapi yang kaya kan orang tuanya. Walaupun dia juga tentunya dapat bantuan dari orang tuanya, dapat kecipratan dari fasilitas orang tuanya. Tapi di sini ada kondisi di mana untuk bisa menjalin sebuah asmara dengan seseorang, dia harus berjuang terlebih dahulu, memulihkan nama baiknya, memulihkan nama baik keluarga dan lain sebagainya. Karena nggak bisa dipungkiri dengan apa yang sudah dilakukan, akhirnya keluarganya ikut terseret di dalam perkara ini. Dan disinilah ada seseorang yang bertempur, dalam bertempur siap untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Jadi tidak semulus yang dibayangkan, sekalipun dia anak konglomerat, anak tajir melintir ya. Tapi untuk asmaranya ke depannya dia ada kondisi di mana kesulitan untuk bisa mendapatkan seseorang. Harus berusaha dengan keras dan lain sebagainya. Tapi mari kita lihat kartu berikutnya. Asmara ke depannya. Ada simbol cangkir 4 yang artinya hubungan asmara mungkin akan istirahat sejenak ya. Istirahat sejenak setelah menghadapi gonjang-ganjing seperti ini. Selanjutnya, ego. Ego bermain di sini. Karena yaitu tadi setelah adanya peristiwa Tiara Andini, terus Nisa Asyifa dan Alsat Ahmad, bagaimanapun publik, netizen dan penduduk Indonesia juga hampir mengetahui kejadian yang sebenarnya. Ya, jadi gak bisa dipungkiri namanya Alsat juga nama baik keluarganya menjadi terpuruk dikarenakan peristiwa-peristiwa yang sudah menggoncang dunia entertain itu. Dan di sini juga ada ego. Ego di sini bisa
diartikan sebuah ketakutan, kekhawatiran, atau juga bisa dikatakan perbuatan yang semena-mena atau nafsu dan lain sebagainya. Jadi di sini egonya masih bermain ya. Nanti saya artikan bareng-bareng ya. Selanjutnya, nah di sini nanti akan ada seseorang yang hadir di dalam kehidupannya dan bisa membuat dia lebih bahagia lagi setelah berjuang, setelah istirahat sejenak dari dunia perasmarahan. Kemudian, andai kata dia nanti menikah, bagaimanakah kondisi asmara keluarganya? Ini perjalanan saat waktu masih menjalani sebuah tahap asmara sebelum menikah ya. Sekarang ingin saya lihat, andai kata menikah dengan seseorang, bagaimanakah nasib asmara pernikahan mereka? Nasib keluarga Asad Ahmad seandainya menikah, harmoniskah atau bagaimana? Ada kondisi 10 pedang, yang artinya keluarga mereka nanti seandainya Asad Ahmad menikah dengan seseorang akan ada kondisi-kondisi yang kurang harmonis. Ada 10 pedang teman-teman. 10 pedang ini biasanya diartikan adanya sebuah perceraian, adanya ditikung dari belakang, adanya masalah-masalah yang sangat-sangat kurang bisa ditoleransi dan lain sebagainya ya. Kartu ini juga keluar di kartunya Tiara Andini. Kalau kalian melihat prediksi kemarin, kartu ini juga keluar ya. 10 pedang, sebuah kejadian yang sangat menghujam, yang sangat menyakitkan sekali. Angka 10 itu angka tertinggi. Jadi kalau 10 pedang dihunuskan di sebuah kehidupan seseorang, bayangkan apa yang akan terjadi. Makanya bisa diartikan perceraian, putusnya sebuah hubungan, perselingkuhan yang sangat luar biasa dan lain sebagainya. Selanjutnya, keluarga Asad nanti ke depannya seperti apa? Ada kebimbangan dalam melangkah. Jadi di sini Asad ini yang kita tahu kan memang sangat dekat dengan ibunya, sangat dekat dengan kakak-kakaknya, walaupun dia sepertinya seseorang yang yang baik-baik saja, tapi ternyata hidupnya ini dipengaruhi oleh saudara-saudaranya dalam menentukan sikapnya. Di sini nanti dalam berumah tangga Asad juga begitu, tidak fokus dikarenakan ada kebimbangan. Saya harus melangkah bagaimana dalam hal masalah-masalah di keluarganya. Ini yang kurang bagus ya. Selanjutnya, The Moon. Ada ketakutan, ada kekhawatiran yang luar biasa atas rahasia yang lama atau efek dari perbuatan masa lalunya membuat dia ada sedikit trauma, ada sedikit kekhawatiran dan lain sebagainya. Ini ada sangkut pautnya dengan masa lalu Asad Ahmad. Selanjutnya saya ambil 5 kartu ya. Ada pihak ketiga yang membuat rumah tangga mereka bisa menjadi goncang. Walaupun sebenarnya Asad dengan ceweknya nanti sebenarnya ada kecocokan, tapi karena kondisi-kondisi yang seperti ini yang membuat hubungan mereka bisa terputus. Walaupun sebenarnya ada kecocokan, tapi ya begitu. Yang namanya masa lalu selalu menggantui di masa depan. Arti keseluruhannya seperti ini teman-teman. Di kartu yang baris atas ini lambang dari kondisi Asad Ahmad setelah diberitakan gonjang-ganjing yang negatif itu ya. Dia mulai berusaha bangkit, mulai berusaha mencari jati diri, mencari kehidupan yang lebih baik lagi. Dia belajar dan menata kembali kehidupannya. Dan dia berusaha mencari tahu kondisi-kondisi di lingkungan sekitarnya atau kondisi-kondisi masa lalunya yang dijadikan bahan pembelajaran untuk menata kehidupan asmara ke depannya. Tapi nggak semudah itu untuk bisa mendapatkan seseorang, dikarenakan
masa lalunya yang sudah diketahui publik, sekalipun dia anak seorang tajir melintir, tapi nggak bisa dipungkiri. Semuanya ini berimbas nanti ke nasib Asmarah ke depannya. Jadi di sini ada kondisi di mana Alsat ini jika ingin mendapatkan seseorang itu akan berpikir banget-banget. Ya, akan berpikir banget-banget untuk bisa menjadi atau bisa menjalin hubungan asmara dengan Alsat. Makanya di sini hubungan asmara atau nasib asmara Alsat nanti ada jeda sedikit, ada jeda beberapa tahun atau beberapa bulan yang membuat dia mungkin lebih fokus kepada pekerjaannya daripada menjalin sebuah hubungan asmara. Dikarenakan itu tadi, seseorang yang didekati Alsat ini akan pikir-pikir panjang juga. Dikarenakan masa lalu Alsat yang seperti itu, ya, yang egonya tinggi, kemudian juga memiliki masa lalu yang seperti itu, mau menangnya sendiri dan lain sebagainya. Ini menjadi bahan pertimbangan seseorang ketika didekati Alsat Ahmad. Jadi di sini ada jeda waktu di mana Alsat Ahmad nanti lebih fokus kepada pekerjaan. Tapi pada akhirnya nanti dia juga akan bisa bertemu dengan seseorang. Dan juga ada kecocokan sebenarnya dengan orang ini. Cuman jangan begitu. Dalam rumah tangga mereka nanti akan ada kondisi yang kurang bagus. Walaupun sebenarnya Alsat dengan ceweknya nanti ada kecocokan, misi, visi, tujuan hidup dan lain sebagainya ini cocok. Tapi ya begitu, karena ego yang tinggi tadi juga adanya masa lalu yang seperti itu yang pada akhirnya akan menggantui di dalam hubungan asmara Alsat dengan istrinya nanti, ya. Ada pihak ketiga yang hadir di dalam rumah tangga mereka. Pihak ketiga ini bisa dari masa lalu, juga bisa seorang wanita yang akan hadir di dalam rumah tangga mereka, atau hal-hal yang mencampur adukan atau mencampuri rumah tangga mereka. Karena nggak bisa dipungkiri Alsat ini masih terombang-ambing di dalam kehidupannya sekalipun dia sudah berumah tangga. Akan ada campur tangan pihak ketiga di dalam rumah tangga mereka, dan itu sangat menyakitkan banget buat istrinya nanti. Nah, ada potensi rumah tangga mereka bisa berakhir bisa ke perceraian, atau berakhir di kantong, atau berakhir dengan kondisi yang saling menutup diri walaupun gak bercerai. Jadi intinya rumah tangga mereka nanti tidak harmonis dikarenakan hadirnya pihak ketiga, apalagi ada sejarah masa lalu Alsat yang bagaimanapun akan menggantui rumah tangga mereka. Duda punya anak satu, sekalipun saat ini sudah bercerai dan anaknya juga mungkin nggak begitu diperhatiin, tentunya hal ini juga akan ada hal-hal yang harus ditanggungnya, ibaratnya karma dari apa yang sudah dilakukan, yang pada akhirnya rumah tangga ke depannya dia juga kurang baik dikarenakan campur tangan pihak ketiga atau hadirnya pihak ketiga di dalam rumah tangga mereka. Dan ditambah lagi Alsat tidak terlalu fokus dalam menjalani rumah tangganya. Ini Alsat ini nggak terlalu fokus, dia lebih sibuk dengan dunianya. Jadi membuat kondisi rumah tangganya kurang harmonis, walaupun sebenarnya Alsat dengan cewek ini nanti atau dengan istrinya nanti sebenarnya ada kecocokan. Kecocokannya di angka 10. Tapi walaupun cocok, kalau ada campur tangan pihak ketiga atau masuknya pihak ketiga, ditambah lagi rahasia dari masa lalu, ada kaitannya dengan masa lalu juga, membuat rumah tangga mereka menjadi kurang harmonis dan berpotensi bisa bercerai. Berpotensi ini bisa terjadi juga bisa tidak. Kalau dibiarkan bisa ke arah perceraian. Tapi kalau sudah mengetahui prediksi ini, alangkah baiknya jika menjalin rumah tangga, Alsat berusaha untuk tidak sampai masuk ada orang ketiga, ya. Tapi ya agak sulit kalau misalnya orang ketiga ini ternyata anak kandungnya. Bagaimanapun juga akan menjadi tanggung jawab Alsat kalau itu berkaitan dengan anak kandungnya. Kalau misalnya dengan anak kandung, tentunya istrinya juga nggak begitu sakit, ya, nggak begitu sakit hati karena
setelah dia memutuskan menikah dengan Alsat, pastinya dia juga sudah tahu masa lalu Alsat. Tapi kalau pihak ketiga ini adalah campur tangan dari keluarga Alsat atau masuknya perempuan lain di dalam rumah tangga mereka, dan itu sangat menyakitkan banget untuk istrinya dan membuat rumah tangga bisa berpotensi kurang harmonis. Seperti itu ya teman-teman, yang namanya prediksi ini tidak memastikan. Karena prediksi ini bisa berubah ketika seseorang itu mau berusaha untuk introspeksi diri, membenahi diri dari kesalahan yang sudah ada. Setiap manusia memiliki kesalahan, tapi kalau tidak mau belajar dari kesalahan, ya bisa menjadi kehidupannya ya akan sia-sia di dunia ini. Karena segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan. Tidak bisa semena-mena kita menghakimi seseorang, kita melakukan perbuatan yang kurang baik pada seseorang. Semuanya itu ada hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai itu selalu bekerja di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan kita. Mungkin tidak terbalaskan sekarang, tapi bisa juga terbalaskan di kehidupan yang akan